Waduh, Yesus itu artinya ya dalam kehadirannya di dunia ini adalah pribadi yang mencari, tidak kenal lelah. Kesana, kesini, kesana, kesini, hari-harinya sibuk mencari domba-domba yang hilang. Cuman kita aja domba-dombanya ini yang sok sibuk. Tuhan yang gak pernah lelah, kitanya merasa udah capek udah gak ke gereja dulu Nah loh, ya kan saya gak menyindir, tapi itu diungkapkan dalam Injil Yohanes loh. Tapi tahukah Anda dari Kapernaum ke Kana itu berapa jaraknya, jauhnya? 30 km. Silakan Anda bayangin sendiri jarak Anda dengan gereja berapa meter. Apakah seperti tantangan yang dialami oleh pegawai istana ini? 30 meter. Kita sekarang bisa naik Gojek, bisa naik motor, bisa naik mobil. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini di masa libur panjang ini? Bersama saudara-saudara kita yang beragama Islam, kita ikut bahagia, kita ikut gembira karena mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya Romo Yosef Susanto dari Bible Learning mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara Muslim yang merayakannya. Sekarang gara-gara Rumah Teduh Suryo, saya jadi punya semakin banyak saudara-saudara Muslim karena 98% pasien-pasien di RTS semuanya beragama Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemarin mereka 1 bulan tak berpuasa secara luar biasa. Hari ini mereka merayakan Hari Raya Kemenangan. Bagi Anda yang punya keluarga, entah kakak, entah adik, orang tua, ataupun anak, saya yakin itu berat sekali untuk menerima kenyataan itu. Tapi ucapkanlah selamat Hari Raya. Meskipun itu berat, sebuah pil pahit, kita gagal sebagai orang tua, tapi itu pilihannya. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga pada hari ini semua umat manusia, apapun agamanya, merasakan damai sejahtera. Romo, itu mentang-mentang lebaran ya Romo, di meja Romo itu ada apa Romo? Kok ada yang menarik Romo? Mata Anda memang tajam banget. Betul dah. Bukannya fokusnya ke sini, fokusnya malah ke sini. Karena betul, ini tuh laptop. Bukan cuma 1, saya punya 2. Sebetulnya bukan punya saya. Ini ada umat. Romo, saya punya laptop, Romo jadiin giveaway aja. Wah, dengan senang hati. Maka saya akan mengadakan undian di Instagram saya. Karena kalau di YouTube susah cari pemenangnya. Nggak balik itu, orang yang saya umumin pemenangnya nggak nonton videonya lagi soalnya. Maka saya munculkan di Instagram saya. Anda nanti tulis di kolom komen. Saya berharap yang ikut itu hanya mereka yang sangat amat membutuhkan laptop. Anak-anak Anda yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang membutuhkan yang laptopnya lagi rusak. Kalau Anda bisa beli sendiri, kalau Anda nggak butuh-butuh banget, jangan ikut-ikutan. Karena kasihan, supaya nanti saya bisa jaringnya mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Gitu ya. Nanti saya akan muncul di Instagram, saya akan bikin video. Silakan tulis di kolom komen, Romo saya mau, Romo saya mau. Pasti di setiap undian ada aja orang yang ngomong, Romo saya emang nggak mau ikut, ntar paling nggak dapet. Jangan. Artinya Anda terhadap berkat aja Anda udah pesimis, Anda udah negatif duluan, maka betulan nggak dapet ntar. Maka hanya mereka yang ikut-ikut, yang membutuhkan saja yang ikut undian ini ya. Saya akan umumin langsung besok hari Selasa 1 April. Nonton videonya, makanya jangan gara-gara libur lebaran nggak nonton videonya lagi. Anda rugi nanti. Saudara-saudaraku, siapa yang di masa liburan ini sampai lupa ke gereja? Romo, itu kan jaraknya jauh banget Romo. Antara tempat liburan saya dengan gerejanya Romo. Maka saya memilih nggak ke gereja deh Romo.
Atau sibuk banget Romo, kemarin Romo betulan deh Romo, itu banyak urusan banget Romo, kesana kesini kesana kesini, sampai akhirnya lupa ke gereja. Saya kasih input buat Anda, namanya orang Katolik, namanya orang Kristen, kalau hari Minggu agenda utamanya itu gak usah disuruh, gak usah diingetin, udah pasti Romo ke gereja dong. Anda bisa tuh masukin ke agenda Anda, hari Minggu ketemu si ini, ketemu si itu, acara ini, acara itu. Tapi kenapa ke gerejanya itu, merayakan Ekaristi, bersyukur, memuji Tuhan, kok sampai-sampai nggak dimasukin ke agenda? Nggak perlu dicatat, itu sudah ada di kesadaran kita. Saudara-saudara terkasih, hari ini di bacaan Injil Yohanes, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana ada seseorang yang diceritakan dalam kisah ini, dia punya berbagai-bagai macam rintangan untuk bisa jadi alasan dia untuk tidak datang kepada Yesus. Dan kita sudah bisa menebak kalau waktu itu dia tidak bertemu Yesus, mungkin anaknya sudah mati. Doanya tidak terkabulkan, harapannya sirna. Untung dia mengambil keputusan, untung dia mengalahkan segala macam tantangan, hambatan, rintangan yang ada di hadapannya. Tokoh siapa sih Romo? Ada dalam tokoh namanya nggak disebut. Dia ada di Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Menarik luar biasa. Yohanes bab 4 berarti itu Yohanes bab-bab awal Romo. Kan di Yohanes tidak ada mukjizat. Kata mukjizat dipakai, tapi ada kata, coba tulis di kolom komen. Pasti nih Ibu Emanuele Agnes ini, penonton Bible Learning yang sangat setia, sangat pinter, udah tahu. Kalau di Injil Yohanes tidak pakai kata mukjizat, dipakai kata berdepannya T. Apa ya Romo? T. Belakangnya A. Apa Romo, Taman Anggrek? Bukan. Tanda. Injil Yohanes menghadirkan 7 tanda. Nah, yang kita dengar ini adalah tanda Yesus yang kedua. Tanda yang pertama apa? Udah pasti perkawinan di Kana yang di Galilea. Nah, saudara-saudara, saya akan meluruskan kesalahpahaman orang dalam memahami hal ini. Coba kita buka Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Lagi-lagi karena itu bagus sekali, hancur-hancur lagi karena saya udah bacanya ratusan kali. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria pergi ke Galilea. Saudara-saudara, sebagai informasi, 2 kota, 2 daerah yang disebut itu bagian dari daerah sebelah utara bangsa Israel. Dulu sebelum hancur disebut kerajaan utara. Nah, Yesus berangkat dari Samaria ke Galilea. Karena apa, Romo? Kalau Anda lihat ya, di Yohanes bab 4, Yesus dari Yerusalem pergi ke Samaria, berjumpa dengan seorang perempuan di pinggir sumur, bukan? Iya ya Romo, baru sadar Romo. Kemudian sebelumnya lagi, kalau Anda lihat saudara-saudara, waktu itu Yesus mengadakan percakapan dengan Nikodemus, itu masih di Yerusalem. Mundur lagi, Yesus menyucikan bait Allah. Itu terjadi di Yerusalem. Waduh, dari Kana terjadi mukjizat air menjadi anggur. Yesus pergi lagi, turun lagi ke Yerusalem, menyucikan bait Allah. Kemudian bercakap dengan Nikodemus, itu juga di Yerusalem. Kemudian Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, naiknya ke atas. Kemudian dari Samaria Yesus balik lagi ke Galilea. Waduh, Yesus itu artinya ya, dalam kehadirannya di dunia ini adalah pribadi yang mencari, tidak kenal lelah. Kesana, kesini, kesana, kesini, hari-harinya sibuk mencari domba-domba yang hilang. Cuman kita aja domba-dombanya ini yang sok sibuk. Tuhannya nggak pernah lelah, kitanya merasa udah capek udah nggak ke gereja dulu Nah loh, ya kan saya nggak menyindir, tapi itu diungkapkan dalam Injil Yohanes loh. Dikatakan Yesus ditolak di negerinya sendiri.
Di Nazaret Yesus ditolak, lalu Yesus pergi ke tempat-tempat di mana dia malah disambut, yaitu di Galilea. Nah, pada waktu itu dikatakan gini, setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka pun turut ke pesta itu. Tadi frater berkhotbah langsung beranggapan, oh orang-orang ini pernah hadir di pesta di Kana di Galilea. Itu salah, keliru. Harus diluruskan itu. Karena pesta yang dimaksud adalah pesta yang diceritakan di Yohanes bab 2 ayat 13. Setelah pesta di Kana, bukan itu yang dimaksud di Yohanes bab 4, tetapi pesta Paskah di Yerusalem ketika Yesus menyucikan bait Allah, memporak-porandakan para pedagang-pedagang di situ yang mencemarkan kesucian bait Allah. Nah, orang-orang Galilea itu kan setiap Paskah juga ikut ke Yerusalem karena wajib mereka harus ke Yerusalem dan di situ mereka melihat. Nah, itu menjadi kabar yang luar biasa di Galilea. Maka Yesus disambut di Galilea. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Jadi dari perkawinan di Kana, Yerusalem, balik lagi ke Kana. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang ke Yudea, dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Mungkin kalimat ini kalau kita baca, ya udahlah. Tapi tahukah Anda, dari Kapernaum ke Kana itu berapa jaraknya, jauhnya? 30 km. Silakan Anda bayangin sendiri jarak Anda dengan gereja berapa meter. Apakah seperti tantangan yang dialami oleh pegawai istana ini? 30 meter. Kita sekarang bisa naik Gojek, bisa naik motor, bisa naik mobil. Di sana orang paling jalan kaki atau maksimal berkuda. Tapi lagi-lagi mau dikatakan di sini, jarak bukanlah sebuah hambatan. Jarak adalah sebuah tantangan untuk berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa nggak tuh? Malu nggak tuh? Yang kemarin mikir, oh gerejanya jauh, nggak usah deh. Padahal tinggal sewa taksi, sewa Grab, sewa ojek atau jalan kaki juga masih bisa, Romo. Tapi ya itu Romo. Ketika pegawai itu mendengar, dikatakan, lalu meminta Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ini tantangan yang berikut. Anaknya di Kapernaum hampir mati. Kalau bapaknya pergi 30 km, bisa-bisa anaknya ditinggal dan anaknya mati tanpa disaksikan oleh bapaknya. Itu sebuah pertaruhan, saudara-saudara. 30 km zaman dulu jalan kaki maupun naik kuda itu butuh waktu berjam-jam loh. Tapi di sini si bapak ini mampu mengambil resiko. Kita pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah seringkali terlalu hitung-hitungan dengan Allah. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Karena si kepala pegawai istana ini tidak ikut merayakan pesta di Kapernaum. Tidak ikut pesta Paskah di Yerusalem, maksud saya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia nggak bak-bik lagi, dia langsung percaya Tuhan. Meskipun aku tidak melihat tanda, tidak melihat mukjizat, apa yang kamu buat Tuhan di Kana, kemudian yang di bait Allah, tapi aku percaya. Sebetulnya tema tidak melihat namun percaya ini sudah ada di awal Injil Yohanes. Nanti di akhir Injil Yohanes ada siapa? Yang tidak melihat namun percaya. Salah satu murid Yesus yang melihat dulu baru percaya, namanya Thomas, bukan? Jadi itulah Injil Yohanes, awal dan akhirnya membuat satu kesatuan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Enggak bu, Yesusnya juga enggak doa, enggak ngomong apa-apa, langsung pergi, anakmu hidup. Sebuah keyakinan, percaya pada kata-kata Yesus. Karena bisa jadi si bapak ini kecewa, kalau kok diusir, kok disuruh pergi, kok enggak diapa-apain, kok Yesusnya enggak datang ke rumahnya.
Baru ngerti kan? Jadi rasa percaya yang membuat anaknya menjadi sembuh sebetulnya. Rasa percaya bapaknya. Kata siapa? Ibu-ibu doang yang percaya, ibu-ibu doang yang berdoa, ibu-ibu doang yang punya iman. Bapak-bapak juga imannya TOPBGT loh. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Sebelum pergi dikatakan dia percaya dulu. Baru dia melakukan apa yang ia imani. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa belajar banyak hal terhadap tokoh yang diangkat di sini. Meskipun dia nggak punya nama, tapi imannya menjadi pembelajaran buat kita. Percaya dulu, terus lakukan apa yang kita imani. Jangan lakukan dulu lah, kadang nanti juga ya saya dibuat percaya. Kadang-kadang banyak tantangan-tantangannya yang membuat iman kita langsung memble. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Coba kalau Anda baca kitab suci ya, seperti ini. Coba apa yang dirasakan, dialami oleh si bapak ini. Dia bingung, dia takut, sekaligus kagum. Itu pribadi Yesus kok sakti mandraguna begitu ya? Atau sebetulnya dia mencoba untuk mendalami. Karena apa? Anakku kok bisa hidup? Maka dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu hidup dan anak itu mulai sembuh? Mereka menjawab, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kemarin siang, berarti ini jarak dari Kapernaum ke Kana itu berhari-hari, lebih dari 1 hari loh. Dan itu siang-siang loh, jam sibuk. Kalau Anda jam 1 siang kan, makan siang lah, sibuk ini, sibuk itu. Maka bapak ini tidak melihat kesibukannya sebagai rintangan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Kesibukanku gak ada apa-apanya dibandingkan Yesus hadir. Dibandingkan permohonanku, dibandingkan harapanku ini supaya anakku sembuh. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dengan seluruh keluarganya. Waduh, luar biasa ini. Ayahnya percaya, seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya juga ikut percaya pada Yesus. Itulah iman seorang ayah, iman seorang kepala keluarga, iman seorang pemimpin rumah tangga. Saudara-saudara terkasih, jangan lagi alasan-alasan jarak, kesibukan, tetek bengek yang lainnya membuat kita cari-cari alasan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhannya sendiri kan bolak-balik untuk menyelamatkan kita. Masa kita yang berpaling dari Tuhan? Semoga hari ini hidup kita diberkati. Salam damai sejahtera. Semoga berkat Tuhan turun atas kita. Tuhan menarik kita ke atas, mengangkat kita tinggi-tinggi. Kita berpegang pada uluran tangan Allah yang Maha Kasih. Ya Tuhan, sembuhkan orang-orang sakit, angkat rejeki mereka yang terpuruk, berilah mereka kehidupan, berilah mereka kasih karunia. Dalam nama Yesus, turunlah rahmat dalam hidup kami setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat berliburan. Bye-bye.